Oke, selamat siang Gian. Siang Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya sudah bisa datang ke sini. Kita akan lakukan coaching 15 menit nih, nggak lama-lama. Dan saya cuma mau pastiin 15 menit ini sifatnya rahasia. So, ini hanya antara kita dan meskipun nanti video ini akan ditonton oleh teman-teman yang ikut pelatihan, tapi itu adalah untuk pembelajaran, jadi akan stay di situ. Gitu. Oke, so untuk memulai mau ngomongin apa 15 menit ini? Mungkin ini ya Mbak, maksudnya aku tuh ngerasain banget waktu kan sekarang lagi zamannya WFH ya, jadi aku sebagai guru juga ngajar itu dari rumah. Ada beberapa hal yang kerasa banget berbeda sih, salah satunya kayak pas WFH ini kok rasanya kayak jam kerjanya nggak habis-habis ya setelah jam sekolah selesai. Abis maghrib, udah malam pun tetap aja harus ada yang dikerjain kayak gitu-gitu. Jadi kayak, ya ini mah enakan di kantor kayak waktunya lebih terukur. Kalau sekarang kayak waktunya rasanya nggak ada waktu buat diri sendiri, buat ngerjain hal yang lain kayak gitu-gitu sih. Oke, jadi mau ngomongin bahwa jam kerja di era WFH ini ternyata malah jadi jauh lebih panjang gitu ya? Iya, karena saya jadi nggak habis-habis dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kayaknya ada aja yang harus dikerjain gitu. Oke, gitu malah jadi pikir-pikir enakan ke kantor kali ya, jadi punya kejelasan batasan waktu gitu. Oke. Betul. Nah dari topik ini, karena ini kan lebar banget ya, banyak sekali yang bisa dibicarakan. Apa yang Gian pengen dapat di akhir percakapan 15 menit kita? Pengennya sih seenggaknya kayak waktuku tuh lebih efektif gitu. Jadi kayak pengennya load kerja setiap hari itu lebih terukur dan jadi setiap harinya aku punya waktu untuk mengerjakan hal lain. Karena ya biar kalau kata orang-orang work sama life itu balance gitulah. Oke. Biar nggak work doang. Nggak work doang ya, oke. Iya. Jadi maunya nanti dapat apa nih, cara gitu mungkin atau ide kali apa buat? Ide sih kayak apa yang harus aku lakukan biar menyeimbangkan itu, karena kalau mikir sendiri kayaknya yang jadi nggak dapat jadi malah makin habis waktunya buat mikir sendiri. Gimana caranya gitu ya, kayak gimana supaya bisa tadi work life balance-nya tercapai gitu. Oke. Nah, dalam bayangan Gian kalau satu hari itu Gian bisa bilang ini work life balance aku tercapai gitu ya, itu bakal kayak apa? Ya karena menurutku ya sebagai manusia selain kerja kita harus juga ngembangin diri kita sendiri kan. Ya itu tercapai ketika ya udah aku punya waktu untuk entah melakukan hobi, entah belajar hal yang lain yang jadi lebih nyantai tanpa ada tekanan aku harus menyelesaikan itu gitu. Kan kalau misalnya ikut, kan sekarang banyak kayak kursus online atau apa kayak atau aku nonton video atau nonton film kayak gitu, nggak ada tuntutan aku harus selesai saat itu juga kan, beda sama kerjaan kayak gitu sih. Oke, jadi ada waktu untuk bisa mengerjakan hobi tadi ya, iya, mengerjakan sesuatu yang nggak ada tuntutan harus kelar pada saat itu. Iya. Oke, selain kerjaan itu yang namanya work life balance. Oke. Nah kalau Gian sendiri ngelihat sekarang kayak apa terhadap situasi ideal itu? Maksudnya gimana? Dari seluruh waktu gitu ya, kan tadi mau ada waktu yang ada bisa ngerjain hobi, bisa ngerjain sesuatu yang emang bisa dikelarin sendiri, dan ada kerjaan. Kalau ngomong proporsi, kalau ngomong kualitas, sekarang yang Gian rasain sendiri kayak apa gitu loh terhadap ini nih yang situasi ideal yang tadi pengen dipengenin. Kalau sekarang sih ya waktu untuk sendirinya itu, waktu untuk hobinya itu hampir nggak ada. Kayak bahkan kayak kemarin aku dari bangun tidur kayak ya udah cuma siap-siap diri kayak sarapan, mandi, terus kerja sampai selesai ngajar, ada rapat lagi sampai maghrib, istirahat bentar, makan, malam ada lagi, baru tidur tengah malam, kayak gitu aja terus rasanya. Terus tiap hari kayak gitu? Ya enggak sih, cuma rasanya karena tidur telat, walau pas besoknya kosong pun ya udah karena bangunnya kesiangan, jadinya waktunya terasa pendek lagi untuk hari itu sampai besoknya ada kerjaan lagi kayak gitu sih, jadi kerasa penuh. Oke, jadi sekarang tuh kayak ada, kalau saya kayak aku amatin jadi kayak ada apa ya, bukan lingkaran setan kali ya, tapi lebih ke kalau hari ini penuh banget,
tidurnya jadi malam, besok pagi mungkin agak longgar, tapi karena malamnya capek, besoknya paginya bangunnya siang gitu kan, sehingga pola itu berulang Jadi lagi. Berulang lagi ya. Oke. Nah, sebetulnya hobi kayak apa yang pengen tetap bisa dikerjain di sela-sela waktu itu? Hobi utama aku sih sebenarnya dari film, buku sama game kan. Jadi tapi kalau game kan ya bisa kapan aja. Tapi kan kalau misalnya film dan buku itu perlu apa ya? Perlu durasi waktu khusus untuk disediakan gitu. Ya jadi biasanya ya untuk nonton sih. Harus pengennya kayak seberapa waktu yang diperlukan sebetulnya untuk bisa ngejalanin itu dengan enak gitu. Mungkin kayak ada waktu kosong 2-3 jam sih, tapi itu juga nggak tiap hari kan, nggak tiap hari nonton juga kayak. Tapi pengen kayak ada di weekday itu ada waktu kosong, mungkin hari Senin untuk nonton, besoknya untuk baca, besoknya untuk apa kayak. Tapi 2-3 jam itu yang pengen dicapai, yang pengen ada waktu kosong gitu. 2-3 jam sehari? Iya. Untuk bisa melakukan apapun yang kamu mau gitu ya? Oke. Itu pengennya ngeblok gitu 2-3 jam? Kayak seenggaknya 2 jam yang ngeblok, terus 1 jam mungkin di sela-sela itu untuk refreshing atau relax aja kayak gitu sih. Cuma rasanya kayak ya udah tiap hari kayaknya penuh banget, abis ini ada lagi kayak gitu. Sama sekali nggak ada waktu gitu? Ada sih, kadang-kadang ada aja kayak waktu kosong, cuma kayak rasanya kayak abis harus ngerjain hal berikutnya, task berikutnya, to-do list berikutnya. Kalau kerasanya harus ke to-do list berikutnya, jadi nggak sempet ngapa-ngapain nih ya. Dan apa yang jadi kerasa tuntutannya lebih banyak ke diri Gian gitu ya, karena kayaknya nggak ada, kalau saya tangkap jadi kayaknya malah nggak ada break gitu ya. Meskipun Gian bilang ada sih waktu sebetulnya. Nah kalau waktu ini mungkin nggak cukup buat baca buku, mungkin nggak cukup buat nonton film gitu, karena mungkin sedikit. Sebetulnya apa yang Gian perlukan supaya Gian bisa memang sempat ada break, tapi juga bisa ngikutin kerjaan berikutnya yang mungkin jaraknya nggak terlalu mepet gitu loh, nggak terlalu jauh dari yang lama gitu. Mungkin ngatur waktunya sih, mungkin perencanaan yang lebih baik biar nggak numpuk di satu hari kali kerjaannya, kayak mungkin kalau ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjain sebelumnya atau sesudahnya, tapi kadang-kadang bingung sama prioritasnya itu kayak wah kayaknya harus dikerjain semua hari ini gitu. Padahal mungkin ada yang bisa dikerjain kemarin atau dikerjain besok. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu kalau kerjaan itu sekarang ini yang ngatur siapa sebetulnya? Kerjaan ya pasti dari atasan kan. Kalau di luar kan saya ngajar, tapi di luar itu kan ada pekerjaan lain juga yang biasanya di-assign dari atasan, atau ada temen yang minta tolong bantuin ini atau gitu-gitu. Oke, jadi ini datang dari luar. Gitu, dan Gian tadi jadinya harus memanage waktu, dan tadi ada juga bilang saya suka numpuk nih semua di satu waktu gitu ya, dan pengennya nggak ditumpuk di satu waktu gitu. Apa yang bikin Gian jadi numpukin itu di satu waktu kalau memang sebetulnya ada peluang tidak menumpukan itu di waktu yang sama gitu? Apa ya, kadang rasanya kayak di waktu yang kosong itu kayak merasa wah ini waktu gue untuk gue sendiri gitu, untuk saya sendiri. Terus ya udah kadang ada pekerjaan yang dibuat jadi besok, terus tiba-tiba di waktu yang direncanakan tiba-tiba ada pekerjaan yang lebih prioritas, sehingga itu pindah lagi, mundur lagi, ada yang kayak gitu. Atau ada yang ya udah gue pengen waktu besok kosong, akhirnya gue kerjain hari ini biar besok bisa lebih istirahat, tapi jadinya malah tanpa sadar malah jadi numpuk di satu hari. Atau kadang-kadang juga kebanyakan bilang iya ke orang ketika ada orang minta tolong, oh iya, tapi pas lihat jadwal penuh juga ya hari ini gitu. Kayak gitu.
Oke, jadi ada dua, ya tadi udah dikenali ada dua situasi ya. Sebetulnya Gian udah luangkan waktu untuk diri sendiri, tapi ternyata di waktu yang diluangkan ini, tahu-tahu datang nih sesuatu yang sifatnya mungkin jadi urgent, jadi important, ini jadi keambil, itu satu gitu. Sehingga mendadak jadi nggak punya waktu lagi. Lalu yang kedua yang tadi ya, kebanyakan iya gitu. Ada lagi nggak situasi yang akhirnya membawa Gian ke kondisi yang, kok gue jadi nggak punya waktu ya gitu? Ya kadang sebagai ya namanya juga mungkin manusia kayak ada juga waktu-waktu yang ada hal yang diprokrastinasi jadi ya udah emang kepindah ke tanpa sadar kepindah ke waktu yang emang penuh jadi kayak mungkin ada masalah dari diri sendiri juga kadang-kadang kan maksudnya nggak dari luar terus kayak gitu sih. Jadi mungkin ada yang ditunda-ditunda ini yang diprokrastinasi ini tahu-tahu di satu titik harus nih gitu saat itu gitu ya. Oke. Nah, ada lagi nggak? Aku kayak kepikiran itu aja sih. 3 ini. Jadi tadi satu yang sebetulnya udah disediain waktu, tapi terus ada kerjaan mendadak. Atau yang iya ke semua orang gitu. Satu, aduh jadwalnya penuh juga gitu. Sama satu lagi sesuatu yang procrastinate, ditunda lama, akhirnya harus dikerjakan saat itu juga. Nah, kalau dihubungkan dengan tadi Gian pengen punya work-life balance, dari 3 kemungkinan situasi ini, mana sih yang pengen Gian bisa handle duluan gitu, yang Gian pikir peluangnya bisa membantu ke arah sini? Mungkin yang paling prioritas kalau ada kerja mendadak itu kan nggak bisa kita atur ya. Mungkin yang lebih bisa kita atur saat menerima permintaan orang sama gimana caranya untuk membuat diri sendiri tuh lebih sadar akan si pengaturan waktu itu, jadwal itu. Oke. Jadi justru yang nerima mengiyakan sendiri itunya yang rada susah ya. Iya, kan maksudnya ya temen ya dari atasan masa nggak dikerjain gitu-gitu sih, tapi kadang-kadang ada beberapa pihak yang minta bantuan sekaligus, tapi kayak jadi bingung harus prioritasin yang mana. Gitu sih, mungkin itu yang paling susah kayaknya. Oke. Ini ada nolak, jadi ada bilang atau melihat itu, sama memang tadi satu lagi mengatur waktunya sendiri buat Gian gitu ya. Oke, yang ngatur waktu yang Gian maksud tuh yang kayak apa sebetulnya? Mungkin lebih kadang tuh kayak ya udah kan kayak abis nonton video inspirasi atau apa jadi wah aku harus bisa bikin jadwal sendiri atau gimana terus tapi pas pelaksanaannya ternyata berat juga karena ya bahkan sebagai guru disiplin tuh masih hal yang harus dipelajari terus kan gitu. Jadi mungkin lebih kalaupun udah punya jadwal lebih bisa disiplin untuk mengikutinya mungkin salah satunya, sama itu gimana caranya memprioritaskan sama nolak bantuan orang, kayak how to say no. Jadi how to say no sama ada jadwal. Nah kalau 2 ini kamu pengen lebih, aku pengen cobain lah gitu, aku do something different di yang mana? Kayaknya di nolak permintaan orang deh. Karena kalau jadwal kan kayak oke, itu udah 20% udah bikin jadwal tinggal dilaksanain. Tapi kalau misalnya nolak orang, wah itu kayak rasanya masih susah banget, kayak belum ada. Kayaknya gue bisa nih untuk nolak orang, kayak masih oke, siap Bu, siapa gitu terus. Oke. Apa yang bikin kamu cuman oke dan siap Bu? Itu pengen nolak udah, atau apa yang terjadi tuh kalau ada permintaan kayak gitu sebetulnya ke Gian? Aku sih mikirnya kayak selama aku bisa ngerjain, oh iya ini emang bisa dikerjain, terus emang yang minta juga ya kan mereka minta baik-baik dan punya hubungan baik dengan aku, kayak nggak ada alasan untuk nolak juga kan. Kayak masa gue tolak sih gitu. Jadi akhirnya ya udah diyain, terus ada lagi yang minta terus dengan kondisi yang sama ya diyain lagi. Kayak gitu-gitu. Nah pengennya nih kalau ada kayak gitu supaya Gian nggak ngalamin yang kayak tadi, tahu-tahu semua diiyain, selesai gue yang bingung nih ngurus prioritas yang mana. Pada saat ada permintaan, sebetulnya Gian pengen bisa gimana? Pengen bisa nolak tapi mereka nggak ngerusak hubungan juga sih. Maksudnya kan kayak misalnya aku nolak Mbak Dita, kayak gimana caranya untuk oh iya Mbak Dita juga ngerti keadaan aku, terus ya udah jadi nggak ada kesel atau jadi hubungannya jadi negatif gitu.
gitu karena Yang selama ini bikin Gian tidak bisa melakukan itu apa? Kalau Gian pikir-pikir. takut orang jadi kesel atau kecewa sih, kayak wah saya udah mau minta bantuan orang ini tapi malah ditolak kayak gitu. Oke. Oke, jadi pengen bisa nolak tanpa membuat dia jadi kesel sama kita gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, maka kayaknya urusan jadwal ini jadi bisa lebih kamu handle lah gitu ya. Oke. Nih kalau kita ngobrol-ngobrol aja lagi dulu nih ya, kalau nolak supaya orang nggak jadi marah, itu menurut Gian bisa dilakukan kalau ada apa sih dalam proses penolakan itu? Mungkin kalau aku nempatin jadi orang itu, bahasa yang sopan nolaknya mungkin, sama mungkin kalau ada alasan yang memang bisa diterima, dan mungkin kalau aku dikasih alternatif ya, dikasih solusi harus gimana kalau misalnya Anda tolak gitu. Kayak misalnya kalau aku mikirnya kalau aku minta tolong sama Mbak Dita, kalaupun ditolak kayaknya lebih enak kalau misalnya dikasih jalan gitu. Sama aku? Iya. Oke. Jadi aku yang bilang, gimana kalau gini gitu? Oke. Jadi itu Gian pengen bisa ngomong begitu ke yang ngasih, yang minta tolong ini jadinya. Oke, jadi bisa misalnya gini, tolong dong Gian ini, terus Gian lihat catatan, terus aduh ini udah semua orang hari ini udah penuh nih gitu. Oh boleh sih aku bisa bantuin, tapi gimana kalau baru besok gue kerjain gitu misalnya, kayak gitu. Apa yang bisa bikin Gian ngomong begitu? Apa ya? Aku bingung juga sih Mbak. Atau apa yang justru bikin Gian nggak bisa ngomong begitu ke dia? Kadang kadang mungkin ego sendiri, kayak bisa sih kayaknya dikerjain gitu, atau biar cepet lah gitu, biar iya diyain aja dulu atau diokein dulu. Tapi kayak ya udah, terus kalau udah kadang-kadang sadarnya baru telat, kayak oh iya udah gue terima nih kerjaannya gitu. Jadi nggak enak juga kan kalau nolak di tengah kayak gitu. Nah kalau sekarang, jadi ternyata dari dalam nih ya, sebetulnya mungkin kalau dia diomongin gitu oke-oke aja gitu kali ya. Oh ya boleh deh, nggak apa-apa besok gitu misalnya gitu. Nah kalau memang itu datang dari dalam nih, ya bahwa keinginan untuk kayak tadi, kayaknya sih bisa sih kerjain gitu. Itu tapi Gian tahu dari selama ini kadang-kadang itu meleset gitu, malah jadinya Gian yang dapet semua ini gitu, ketimpaan semua kerjaan gitu. Apa yang pengen dilakukan beda jadinya? Kalau ada hal yang simpel lah nih, katakanlah besok tau-tau ada yang telepon, Gian tolong ini dong, kayak tadi ngajarin ini dong, ngajarin itu, atau lu ada waktu buat ini, buat itu. Apa yang pengen dicoba untuk dilakukan beda jadi ke dia? Mungkin seenggaknya minta waktu dulu untuk mikirin sih, kayak kadang-kadang kan kalau dalam pembicaraan langsung kan kayak aku kayak merasa wah harus gue jawab nih iya atau enggak ya gitu, tapi nggak ada waktu mikirnya. Mungkin mungkin dengan bilang bentar ya gue liat jadwal gue dulu gitu, mungkin kayak gitu sih kalau hal kecil. Jadi seenggaknya kalaupun emang pengen terima udah dipikirkan baik-baik gitu, dan kalaupun nolak ya emang sudah dipikirkan baik-baik gitu. Jadi minta waktu untuk Gian cek dulu gitu ya. Oke. Apalagi yang bisa bantu? Apa ya? Dengan mungkin lebih rajin nyambung sama yang tadi sih, kayak kan udah punya jadwal, kayak lebih rajin untuk memasukkan permintaan orang itu ke situ. Ke jadwal. Jadi ketika ngebuka jadwal juga lebih kelihatan, oh ternyata hari ini udah penuh. Jadi kalau ada yang minta, mikirnya nggak perlu lama karena emang nggak bisa dikerjain saat itu gitu. Oke. Mungkin kayak gitu ya. Apa yang bisa bikin kamu lebih rajin masukin ke jadwal? Kayak harus dicoba dilakuin. Harus coba dilakuin ya. Kayaknya ya karena ya remindernya diri sendiri kayaknya ya. Maksudnya kan kalau jadwal itu udah personal, nggak bisa didelegasiin ke orang juga. Semudah apa atau sesusah apa buat Gian melakukan yang tadi itu?
Kalau dari waktu sih kayak buka jadwal dan nulis mungkin nggak nyampe 5 menit ya. Tapi kadang-kadang kayak ya udah ntar dulu aja gitu-gitu sih. Ntar dulu aja itu ya. Nah, ada nggak yang bisa bikin di titik ini si entar dulu aja itu jadi nggak entar dulu gitu? Apa yang bisa Gian bilang mungkin ke diri sendiri supaya itu nggak terjadi gitu sih entar dulu itu? Mungkin disediain waktu ya tiap hari, misalnya pas jam makan siang bikin janji sama diri sendiri, ya udah pas jam makan siang abis makan siang buka jadwal itu dulu, terus isi yang udah ada, terus ya udah kayak seenggaknya emang diluangkan waktu, emang ya udah kalau abis itu ada kesibukan lain ya udah kerjain yang lain, tapi pada saat itu dikerjain dulu aja gitu, ada waktu khususnya. Oke, disediakan waktu khusus untuk itu. Tadi makan siang itu? Iya, mungkin kan mungkin baiknya pas pagi. Terus kalau malam kan soalnya ya dengan masalah yang tadi kayak rasanya malam tuh nggak selesai kan. Tapi kalau makan siang tuh pasti ada jam jeda. 12 tuh pasti ada jeda, orang-orang juga nggak ada yang minta kerjaan lain kan gitu sih. Oke. Nah, kita udah mau di ujung percakapan nih, Gian. Sampai di titik ini, gimana sekarang Gian ngelihat situasi Gian terhadap tadi tujuannya pengen tahu caranya gimana ya supaya work-life balance saya balik gitu? Berarti kalau dari tadi sih ya tadi kan udah dapet solusi juga, kayak ya udah berarti harus bisa kepada yang eksternal, harus bisa minta waktu untuk ngukur si kerjaan itu, dan internal juga ke diri sendiri berarti harus mau nggak mau nyediain waktu untuk seenggaknya buka jadwal dan ngisi jadwal sendiri gitu untuk jadwal harian dan pekerjaan. Oke. Itu dari itu ya udah tadi solusi yang kepikir sih. Jadi sebagai tindak lanjut dari itu nih, katakanlah seminggu ke depan sesudah Gian balik ke kerjaan, jadwal itu apa yang akan dilakukan berbeda jadinya? Ngerespon orang minta waktu dulu kalau tiba-tiba ada yang minta tolong, sama ya udah berarti mulai besok pas jam makan siang buka jurnal pribadi, lihat kalender, lihat jadwalnya, terus nyusun hari itu apa aja, dan biar lebih enak ke depannya. Kayak mungkin itu hal kecil yang bisa dilakukan sih. Oke. Seenggaknya ya kan mungkin kalau workload harian bisa lebih teratur, tidurnya juga mungkin lebih bisa teratur, ya mungkin besoknya juga waktunya lebih cukup sih untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Oke. Gitu sih. Oke, Gian, ini udah paling akhir nih. So kalau mau bisa disimpulkan apa yang kita bicarakan tadi dalam 1 atau 2 kalimat pendek lah gitu, apa nih yang bisa Gian bawa pulang? Belajar say no sama orang dan disiplin ngisi jadwal sendiri. Oke. Thank you. Kita ketemu lagi nanti, kita bisa janjian untuk ngomongin itu lagi, Gian. Dan aku percaya sih emang itu butuh latihan, tapi dengan tadi sampai itu kepikiran dan keinginan untuk menolong orang, justru itu bisa dipakai menurut aku, ngedorong Gian yang pengen ngebantu orang tanpa juga ngorbanin tadi work-life balance-nya Gian sendiri. Oke, sukses ya menjalankan itu. Nanti kita ngobrol lagi. Ya, thank you.